Perkenalkan, nama saya Jaya Ayuningsi Kaleuli dengan NIM 20100170. Saya akan menjawab soal dengan cari jurnal yang memuat masalah terbaru yang menurut Anda berhubungan dengan masalah ekonomi politik dan buat analisisnya. Topik yang saya bawa yaitu krisis minyak goreng yang dari sisi ekonomi politik. Kelangkaan minyak goreng di Indonesia sudah dialami masyarakat Indonesia semenjak bulan April. Secara ekonomi, turbulensi harga minyak goreng di pasar domestik sangat mudah dijelaskan, yaitu dengan mendera fakta bahwa kenaikan harga selaras dengan melonjaknya harga minyak mentah sawit atau bahan baku utama minyak goreng. Jika gejolak harga minyak goreng dengan mudah dijangkau, tidak demikian halnya dengan dimensi politik. Dalam bingkai ekonomi politik, pemerintah mestinya menyadari bahwa tidak ada kebijakan ekonomi dan politik yang dapat memuaskan semua pihak secara optimal. Setiap kelompok kepentingan akan berupaya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan upaya yang sekecil-kecilnya. Karena itu, suatu kebijakan ekonomi dan politik selalu ada pihak yang dirugikan. Dari sisi perspektif ekonomi politik, bahwa pemerintah menghadapi tantangan untuk membuat kebijakan yang tepat dalam krisis minyak goreng di Indonesia. Dalam ekonomi politik, terutama pasar tidak dilihat dari aspek perilaku jual beli, tapi ada aktor konstituen yang merupakan rakyat yang merupakan aktor penting. Dalam kasus kelangkaan minyak goreng, pemerintah menghadapi dilema antara pasar dengan masyarakat. Isu ini memang dilatar belakangi oleh kenaikan harga minyak sawit di dunia. Minyak goreng kemasan langka ketika diterapkan harga eceran tinggi atau HET. Tetapi ketika mengikuti harga pasar, maka muncul isu sosial dan politik di masyarakat. Kemudian ada isu bahwa pemerintah tidak berpihak pada masyarakat, serta ada kartel minyak goreng. Isu kartel ini justru seakan dibenarkan oleh Menteri Perdagangan di depan para anggota. Menurut Meidi, kebijakan negara di sektor industri sawit diantaranya adalah industri berbasis kelapa sawit sejak 2007. Dengan inovasi, Indonesia berhasil mengembangkan 168 jenis produk turunan, 80% ekspor produk turunan, serta produksi minyak goreng. Adanya pusat di bawah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD, DPKS, serta ada program B30, yaitu percampuran 30% biodiesel sawit dengan 70% minyak solar. Program ini diklaim menguntungkan negara melalui penambahan devisa 30% bahan baku untuk pembuatan solar diperoleh dari kelapa sawit Indonesia. Dari beberapa langkah pemerintah ini sudah terlihat bahwa pemerintah sudah berupaya mengembangkan industri sawit di dalam negeri. Beberapa masalah yang dihadapi dalam paradigma kebijakan ada kecenderungan kebijakan didominasi oleh paradigma kekuasaan. Kebijakan didominasi oleh paradigma kekuasaan. Ada kelebihan konsumsi minyak goreng di dalam negeri, sehingga perlu ada perubahan perilaku masyarakat seolah-olah itu sumber masalahnya. Kemudian ada juga narasi
penimbunan minyak goreng. Narasi ini yang dibangun seperti ini biasanya bisa jadi benar, tapi praktiknya semua permasalahan terkait dengan persediaan yang diatur, tetapi yang diangkat adalah soal yang lain. Ada beberapa pilihan kebijakan diantaranya. Yang pertama itu industri kelapa sawit harus berkelanjutan dan masyarakat harus dilibatkan dalam kebijakan negara. Yang kedua, dari sisi regulatif, membuat pengaturan untuk memprioritaskan suplai pasar domestik dan menerapkan intensif perdagangan domestik. Yang ketiga, distributif, maka pasar domestik harus terkait dan memperketat pengawasan pasar domestik dan perdagangan internasional. Dan yang terakhir, kebijakan harus redistributif, yang berarti pendapatan produk sawit untuk lingkungan hidup, industri, dan pasar domestik. Sekian dan terima kasih.